Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Kedua, orang yang berduka cita, mereka akan dihibur. Siapa sih yang mau sedih? Siapa sih yang mau duka? Kedukaan itu kan berarti perkabungan. Siapa lagi mau kehilangan? Apalagi seseorang. Tapi gini, ayat ini kau terapkan jika dan ketika Anda berduka. Kekristenan itu nothing tulus, tidak merugi apa-apa. Kita hanya bisa merugi materi di dunia, jiwa kita tidak terjamah. Berarti berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Gini, kalau kita berduka, ya, jangan sampai depresi. Karena kita masih punya Tuhan. Coba katakan masih punya Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Orang yang berduka kehilangan sesuatu, ada satu janji. Tuhan menjadi nyata saat dia sedih. Orang yang berduka, kalau dia tetap pegang Tuhan dan tidak lepaskan Tuhan, Tuhan jadi semakin nyata di hidupnya. Kalau dulu kita tahu Tuhan karena orang berkata, karena kita di gereja dengar khotbah, sekarang kita alami. Waktu kita berduka, seperti Ayub kita berbunyi, dulu aku percaya karena sekarang aku sendiri, mataku sendiri melihat dia. Bapak ibu saudara, tidak ada orang yang mau mengundang penderitaan pasti datang. Tetapi jikalau kita pas berduka cita, baik itu perkabungan, atau kita kehilangan sesuatu, atau kita mengalami suatu ketidakadilan, Tuhan berjanji, asal kau setia berpegang padanya, jangan kau lepaskan, kau akan dihibur. Kata hibur sini bukan entertainment. Kata hibur di sini adalah kau akan ditunggui secara langsung tanpa perantara. Tuhan akan hadir dalam penderitaanmu. Ini dahsyat loh. Makanya bahagia itu mudah. Bagi orang Kristen, asal kita punya Tuhan, bahagia lagi itu mudah. Karena Tuhan tidak pernah lepaskan kita. Bahkan Roma 8 berkata, nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus. Kematian pun tidak. Karena itu orang Kristen selalu punya tiket untuk kembali sukacita. Tiket itu namanya Jesus. Makanya orang Kristen tidak boleh bunuh diri. Kalau sampai ke situ itu something is so wrong. Saya tidak berkata bahwa penyakit mental itu tidak real. Bahkan kalau perlu tidak usah sampai ke penyakit mental. Kalau kita hari ini benar-benar mengisi hati kita dengan Tuhan, kita nggak akan sampai ke sana. Sekalipun di situ pun berbaliklah. Tuhan tidak pernah merencanakan orang Kristen binasa dalam kedukaannya. Anak-anak Tuhan itu selalu akan disertai oleh Tuhan Yesus.